WhatsApp, mungkin lagi iklan ya. Halo, Pak Uye. Oke, di sini udah kelihatan. Yaps, aku nonton sendirian. Sambil menunggu. Hei, halo. Tunggu dulu, aku nyari yang kemarin ya. Yang kemarin tuh kayak Tanah Dewa bilang gitu ya. Oke, udah ada yang masuk ya. Ansanul Ulum, good evening, Mister. Good evening juga. Si Carpi, selamat malam, Kapten Blipa, selamat malam ya. Selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung. Apa kabarnya malam ini? Mari kita eh, tanya jawab tentang dunia kapal pesiar, apapun itu. Nanti aku jawab ya. Kalau kalian mau nanya silakan, nanti aku jawab ya teman-teman. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan kira-kira? Bang, itu apa? Ini sertifikat teman-teman ya. Yang di Royal. Terus aku mau nyariin, katanya kemarin ada yang nanya yang di mana tuh? Villa Tanah Dewa, si Carpi kalau nggak salah itu ya. Katanya nanya sertifikatnya. Kalau nggak salah aku dikasih sertifikat atau mungkin kertas putih doang ya sebagai keterangan bahwa aku kerja di sana. By the way teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar? Nanti aku tanya, aku jawab ya. Oke, tunggu dulu ya, aku mau cari dulu nih di manakah. Apakah aku sudah menaruhnya di dunia lain? Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Oke, selamat malam, selamat malam. Oke, ini bahasa Inggris pertanyaannya. Oke, buat si Carpi kemarin kan sempat nanya untuk apa namanya tuh sertifikat yang di villa. Nah, aku udah cari, nggak ada bro. Kayaknya aku dikasih kertasnya doang ya sebagai tanda bukti. Atau mungkin aku dipindahkan di dokumen lain ya. Soalnya kan udah aku nggak pakai. Soalnya aku udah kerja di kapal pesiar. Kayaknya sih ya, seingat aku ya. Maafin ya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari teman-teman dari Ahsanul Ulum. Oke, I have a question. One ship ada berapa manpower beli untuk bagian deck attendant? Oke, untuk satu ship itu semua kerja teman-teman ya. Jadi dalam satu ship itu semuanya kerja. Nggak ada yang namanya, kalau deck attendant itu nggak ada yang namanya dia istirahat, nggak ada. Jadi dalam satu ship itu berapa jumlah deck attendant di kapal pesiar, mereka bekerja di saat itu ya. Yang saya bilang nggak ada yang namanya karyawan cadangan, nggak ada ya, kecuali sakit seperti itu ya. One ship ada berapa manpower beli? Oke, ya itu aja ya. Jadi semuanya kerja. Jadi ya, kalau kapal kecil sedikit, tapi kalau kapal besar banyak. Kalau kapal besar misalnya itu deck attendantnya, sekarang kan deck attendantnya setiap 5 cabin steward megang satu deck attendant ya. Jadi satu deck attendant megang 5 cabin steward seperti itu. Jadi untuk deck attendantnya ya banyak di kapal besar, tergantung besar kapal, semakin besar ya semakin banyak ya. Oke, si Carpi nongol terus ya si Carpi. Iya. Si Carpi ini kayaknya temanku ini si Carpi ini ya, tapi nama akunnya si Carpi. Kayaknya dia tahu aku kayaknya sih. Oke, dari si Carpi lagi. Ada banyak kapten. Oke, siap. Kertasnya berupa apa kapten? Oke, kertas untuk
di Villa Tanah Dewa itu berupa keterangan aja kayaknya ya. Kalau nggak keterangan ya sertifikat. Tapi aku nggak tahu teman-teman di mana aku naruhnya ya. Aku cari di dokumen aku itu nggak ada. Soalnya gimana ya? Jadi di hotel pun aku sertifikatnya nggak tahu di mana aku taruh ya. Jadi aku di tas aku itu cuma dokumen tentang kapal pesiar aja. Soalnya aku kan kerja kapal pesiar. Seperti itu ya. By the way yang baru gabung, apakah ada pertanyaan? Kalau ada aku jawab. Aku live-nya 1 jam aja teman-teman ya. Sekarang udah berjalan sekitaran 5 menit. Ya masih lama lah ya. Agak sedikit telat aku live-nya hari ini. Lebih 14 menit kalau nggak salah. Oke, pertanyaan dari si Carpi. Di kapal pesiar terdiri berapa dek aja, Kapten? Berapa dek? Oke, untuk di kapal pesiar itu berapa jumlah deknya? Jadi dek itu adalah lantai ya, teman-teman. Untuk di kapal pesiar itu kalau semakin besar semakin banyak jumlah deknya. Dan kalau kapal besar seperti Symphony of the Seas itu jumlah deknya sampai 17 kalau nggak salah. Nah, dek 17 itu adalah area untuk suite ya. Jadi kalau ya dan di bawahnya tuh ya biasa aja ya. Jadi lantai 17 itu untuk suite, 16 juga ada suite dan di bawahnya tuh biasa seperti itu. Dan paling bawah lagi tuh biasanya karyawan ya. Jadi kalau kapal kecil sedikit decknya gitu ya. Jadi tergantung besar kapalnya. Dari Ima, dari mana Kak? Aku dari Bali ya. Salam dari Bali ya. Ima dari mana? Komentar ya. Si Carpi, namaku Ivan Kapten asal Surabaya. Oh, Ivan. Wah, aku juga punya teman Ivan. Jangan-jangan Ivan itu. Oke, nggak apa-apa. Salam kenal ya. Oke, dari Bagas. Lagi ngapain Mas? Lagi jawab pertanyaan kalian ini yang mau nanya tentang kapal pesiar ya. Kalau sekarang baca komentar kalian aja. Setiawan, kenapa ini? PDI. Wah, ini masuk partai kayaknya. Orang Bali ya, Ima. Aku dari Bali. Wah, Setiawan lagi nih, PDI Perjuangan. Ya, oke, makasih. Sudah promosi aku bacain ya. Oke, dari Fendi. Bang, bagian housekeeping public area kerjain apa aja? Oke, pada umumnya untuk public area di kapal pesiar, khususnya di Royal Caribbean, itu dia ngerjain biasanya dibagi dua, guest area atau area tamu, dan juga crew area atau area karyawan, ya. Jadi area karyawan itu pada umumnya itu toiletnya dibersihin ya. Jadi ada toilet khusus untuk karyawan. Kalau lalu lalang itu ada ya. Tapi untuk setiap kamar mandi ada toiletnya. Setelah itu I-95. Jadi I-95 itu ya jalan besarnya anak karyawan ya. Jadi pokoknya jalan utamanya lah ya. Jadi itu juga dibersihkan dan juga koridornya karyawan juga dibersihkan seperti itu. Di sana laundrynya karyawan juga dibersihkan sama si public area. Nah, untuk di area tamu itu biasanya mereka membersihkan kasino seperti itu ya teman-teman. Jadi nyapu seperti itulah ya. Pokoknya pada intinya untuk public area itu kerjaan di kapal pesiar menurutku santai, tidak terlalu banyak tekanan, kerjaannya cuma bersih-bersih doang ya. Bersih-bersih aja. Nggak terlalu banyak permintaan seperti itu. Misalnya, aku suruh kamu bersihin ini, bersihin itu, bersihin ini. Enggak. Jadi sudah ada areanya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kalian selesai area kalian, pastikan bersih. Ya santai, setelah itu tinggal dipantau aja. Kalau ada kotor, ambil seperti itu. Pokoknya kalian 8 jam itu atau 10 jam itu kalian cuma mantau area kalian ya. Jadi dari awal itu dibersihkan, setelah bersih kalian cuma pantau aja. Jadi seperti itulah public area. Ya, sempat aku interview anak public area, jadi dia bilang cukup membosankan karena nggak ada perlawanan ya. Kerjaannya gitu-gitu aja ya. Sama si kadek kalau nggak salah ya, waktu itu di staircase, jadi waktu itu di tangga ya. Mungkin dia udah cabin steward kali ya. Soalnya aku udah 2 tahun nggak di kapal ya. Mudah-mudahan cabin steward ya, jadi duitnya banyak seperti itu.
Oke, dari siapa lagi nih? Oke, dari Kadek Hardi. Halo, selamat malam Beli Upah. Selamat malam Kadek Hardi. Apa kabar hari ini? Selamat bergabung lagi. Dari Setiawan, aku pilih. Oke, aku pilih Prabowo. Siap, apapun pilihan kalian, yang penting tetap satu ya. Oke, dari si Carpi. Mending villa apa hotel, Kapten? Mending villa apa mending villa apa hotel? Nah, menurutku mending hotel, teman-teman. Nah, kenapa aku bilang hotel? Soalnya villa itu kan agak sedikit privat ya, sedikit pribadi, dan juga agak tidak terlalu banyak karyawan menurutku ya. Ini menurut pengalamanku aja, dan juga karyawannya tidak terlalu banyak, teman-teman. Ya, jadi agak-agak gimana, seperti merinding seperti itu ya. Tapi kalau hotel enak sih ya, rame seperti itu. Kalau menurutku sih hotel lebih enak. Ya, lebih enak lah ya. Di villa itu kayaknya kerjanya gini, teman-teman. Dulu kan aku sempat kerja di villa, jadi agak sedikit merangkap ya. Sebenarnya kerjaan masak, tapi juga ikut nyuci piring, juga ikut bersih-bersih gitu. Jadi satu posisi banyak pekerjaan kalau di villa menurutku ya. Maka dari itu aku bilang lebih enak hotel ya. Kalau aku. Oke, dari si CWD 96, cewek di kapal sering digilir ya? Wah, kalau itu mah aku nggak tahu ya, teman-teman. Soalnya gimana ya, kalau di kapal pesiar itu, kalau iman cewek tidak kuat ya, menurutku ya, kalau iman cewek nggak kuat ya udah, dia akan tahu rasanya ya, banana dari ini dari itu. Soalnya di kapal besar itu kan ceweknya dikit, teman-teman ya. Sedangkan cowoknya banyak seperti itu. Jadi kalau bagikan perbandingan 3 banding 7 lah seperti itu ya. Jadi yang harus dijaga itu adalah, bukan dijaga, jadi banyak godaan itu si cewek sebenarnya ya. Jadi harus hati-hati. Jadi tergantung aja, apakah tergantung aja ya, tergantung ceweknya aja. Kalau dia kuat ya pasti aman. Kalau nggak kuat ya udah ya, pasti terkenal nanti di kapal pesiar seperti itu. Bahas apa bang dari Sedawan kapal pesiar? Oke, si Capi, beda orang kayaknya, Kapten. Iya, kayaknya beda orang. Oke, dari oke. Oke. Mana ini? Kok hilang pertanyaannya, dihapus kayaknya. Si Carpi, ada nggak sih Kapten upah tamu yang lagi extend tapi minta dibersihkan? Maksudnya extend ini memperpanjang anu ya, memperpanjang liburannya, cruise-nya. Ah, maksudnya di extend ini gimana maksudnya? Ada nggak sih Kapten upah tamu yang lagi extend tapi minta dibersihkan? Maksudnya extend ini tinggal di dalam kamarnya maksudnya, atau memperpanjang liburan? Kalau dia memperpanjang liburan ya otomatis dibersihkan, teman-teman ya. Tapi kalau lagi di dalam kamar, kalau dia minta dibersihkan ya boleh, tapi pintunya itu harus dibuka ya, jangan tertutup. Nanti takutnya kan ada apa-apa atau dijebak ya, bisa aja kan, kita nggak tahu ya. Jadi pintunya itu harus dibuka biar ada bukti seperti itu ya. Oke, dari Setiawan. Oh, bahasa apa kapal pesiar. Oke, sekarang dari Kadek Sriwardana. Bang, izin tanya, saya apply pribadi di MyRCL Home, tapi belum ada email untuk interview bang. Apakah bisa ada salah dalam melamar? Apa memang lama bang? Oke, untuk masalah itu sebenarnya sih tergantung company aja, teman-teman ya. Antara lama atau cepat itu, kayaknya sih kalau lama ya paling minimal lah, maksimal banget 1 tahun ya. Tapi kalau cepet biasanya sih seminggu dikabari bisa interview ya. Nah, untuk masalah ini berapa lamanya dikabari sih aku nggak tahu. Yang penting kalian cek aja emailnya ya. Jadi email kalian yang kalian daftarkan, dan juga itu harus benar-benar benar penulisannya. Biasanya email itu kan ada yang huruf besar huruf kecil ya. Jadi ketika kalian mencantumkan email kalian itu pastikan benar seperti itu.
Untuk masalah lama tidaknya aku nggak tahu pasti teman-teman ya, soalnya aku kan nggak pernah melamar secara online ya. Melamar secara online tuh nggak pernah, tapi untuk balik lagi aku biasanya lewat email, dan itu agak dibilang sih lumayan lama ya untuk masalah interviewnya. Kalian coba deh cek videoku ketika aku bilang I'm back. Nah, di sana aku udah lapor kepada scheduler. Nah, di sana kan ada jenjang waktu. Nah, setelah itu aku kan buat video live apa yang ditanyakan ketika interview. Nah, segitulah aku menunggu teman-teman. Ya, buat si Kadek Sriwardana. Jadi aku nggak tahu berapa lamanya, apakah itu memang lama atau cepat. Tapi kalau untuk masalah cepat sih aku nggak berani jamin juga ya, soalnya yang lamar itu kan banyak ya. Nanti kalau misalnya 6 bulan belum ada kabar, coba ngelamar ulang lagi, coba ngelamar ulang lagi, dan pastikan semuanya benar ya, khususnya emailnya teman-teman. Soalnya kan kalian tuh dihubungi lewat email ya, emailnya harus benar-benar benar seperti itu ya untuk Kadek Sriwardana. Oke, dari GW Komunis. Wih, bintangnya banyak bang. Jenderal kah? Enggak. Ini cuma tato doang ya. Tato doang. Oke, si Carpi. Padahal tadi aku udah bilang namaku Ivan. Masih dibilang disebut si Carpi. Oke. Sama Kapten Liva. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting pertanyaanku dijawab. Ya, si Ivan ya namanya. Oke, aku panggil saja si Ivan, si Carpi ini. Oke, dari Kadek Hardi. Beli upah, coba bahas uli awal berangkat. Uli awal berangkat? Oh, keberangkatannya maksudnya. Ya, uli awal berangkat, keberangkatannya ya. Oke, uli awal berangkat. Beli upah, coba bahas uli awal berangkat. Dari awal berangkat, maksudnya dari proses melamar apa keberangkatannya ini? Kalau dari keberangkatannya misalnya, kalau untuk keberangkatannya yang pastinya kita harus menyiapkan dokumen yang kita punya ya. Jangan sampai dokumen kita itu ketinggalan teman-teman ya. Misalnya dokumen paspor itu sangat penting sekali, Simenbook, BST, semuanya harus kita pegang. Setelah itu di bandara ya, kita masuk ke bandaranya seperti itu. Apakah seperti itu yang dimaksud ya? Aku juga agak bingung nih. Lupa, coba bahas uli awal berangkat. Uli awal berangkat. Coba Kadek Arti coba diperjelas lagi ya. Uli awal berangkat ini pas dari awal interview atau di bandaranya ya. Aku tunggu ya, biar nggak salah nanti penjelasannya. Oke, dari CWD 96. Spill sejob dong di berbeda kapal sama upahnya kalau lagi embarkasi. Oke. Untuk sejob di embarkasi itu biasanya untuk sejobnya making bed ya, untuk di bagian housekeeping, making bed, dan juga ini sejob yang tidak disahkan oleh perusahaan ya teman-teman. Jadi bayarnya itu dikasih cash oleh cabin steward biasanya, dan juga membersihkan toilet ya. Itu biasanya kerja sampingan ketika embarkasi. Kalau untuk Langit kayaknya enggak sih, itu tugasnya cleaner. Ya, embarkasi itu aja sih. Ya, embarkasi yang aku tahu sih itu aja kerja sampingannya. Adanya itu di housekeeping. Tapi itu tidak dalam artian ilegal lah seperti itu ya, nggak legal. Jadi kalian itu dapat uangnya itu langsung dari cabin steward ya, nggak dibayar oleh perusahaan. Jadi ini kayak kerja sampingan gelap ya. Biasanya dipanggil itu anak tuyul yang mengerjakan kamar atau kamar mandinya ya. Jadi itu upahnya $5 teman-teman. Satu kamar, bukan satu kamar, satu bed ya. Jadi satu bed itu, satu tempat tidur itu kalau kalian bisa membuatnya itu upahnya $5. Kamar mandi $5 ya. Jadi kalau kalian buat 5 ya 25 $25 ya. Jadi segitulah upahnya. Kalau di Royal ya, untuk di kapal lain aku nggak tahu ya. Untuk di Royal aja aku bilang ya. Kalian jangan bilang ya, aku yang ngasih tahu ya. Nanti aku ada apa-apa nanti di kapal pesiar ya. Pokoknya ini rahasia kita berdua aja, khusus orang Indonesia ya. Jangan bilang aku yang ngasih tahu ya.
Oke, kita lanjut lagi dari Hasanul Ulum. Beli waktu sekolah kapal, nilai bahasa Inggrisnya bagus apa biasa aja? Oke, waktu saya sekolah di Mona, itu nilai bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya, bagus banget. Tapi saya praktek nggak bisa, karena saya kan nggak ada basic di tukang masak. Jadi bahasa Inggris itu bagus, karena ada gini teman-teman, tuntutan ya. Jadi kan saya harus kerja ke luar negeri, ya otomatis saya harus bisa bahasa Inggris. Itu yang membuat saya bisa teman-teman ya. Sebelumnya sih saya bahasa Inggrisnya agak KO banget, dari SD, SMP sampai SMA itu agak KO banget ya. Pokoknya memaluin lah, maluin ya. Remedi aja seperti itu ya. Tapi ketika kuliah bisa seperti itu. Mungkin karena tuntutan ya, harus kerja ke kapal pesiar seperti itu ya. Karena saya pengen ya jadinya bisa seperti itu. Karena niat ya. Lumayan bagus sih nilainya. Oke. Oke, udah aku bahas ya si Ulum. Oke, si Carpi. Kalau dapat job letter, ntar bikin video prepare dokumen, baju sampai menuju ke bandara hingga sampai di kapal pesiar. Siap. Oke, siap, siap, siap. Semoga cepat ya. Tadi aku cek belum dapat teman-teman. Kayaknya sih aku berangkat tahun depan kayaknya. Siap. Aku bikinin buat kalian. Aku bikinin shotnya ya. Panjangnya juga aku bikinin ya. Aku akan ceritakan ya apa yang harus dilakukan ya. Jadi biar teman-teman itu yang mau berangkat tahu, oh ternyata begini. Pokoknya aku akan ceritakan secara detail banget biar kalian itu ada gambaran ya. Ya semangat jadi kapal pesiar. Oke. Dari Kadek Sri Wardana, terima kasih jawabannya Bang. Oke, sama-sama. Nanti kalau kurang lebihnya aku minta maaf ya. Ya. Jadi aku kalau masalah jawaban itu kalau agak ragu aku nggak berani memastikan seperti itu ya. Misalnya kayak menunggu job letter itu apakah lama atau cepat, aku nggak berani jamin itu cepat. Soalnya itu tergantung perusahaan aja, tergantung kalau istilahnya itu business need ya. Jadi kalau company memerlukan cepat, tapi kalau dia cuma nyari aja buat cadangan ya agak sedikit lama. Intinya adalah bersabar teman-teman ya. Kuncinya sabar teman-teman. Kalau di kontrak pertama itu sabar, sabar ya. Sabar itu diuji ya. Oke, dari si Carpi, jadi cabin steward harus berani dengan bau kotoran kalau ngerjain kamar mandi. Iya sih ya. Wih, aku awal-awalnya itu agak gimana gitu ya melihatnya. Tapi karena aku melihat uangnya, ya udah terbiasa. Kadang juga itu airnya, air toiletnya di sini bro. Waduh, muncat ke sini bro. Waduh bro. Ya udah, biarin aja lah. Yang penting dicuci aja gitu ya. Aduh. Emang kerjaannya agak sedikit kotor ya, tapi uangnya lumayan ya. Di sanalah tantangannya kalau kerja di housekeeping. Oke, dari Igi Ignatius, rating berapa cruise ini upah? Rating berapa cruise ini upah? Ratingnya aku nggak tahu, aku masih di rumah ini. Aku masih di rumah. Kayaknya aku tahu ini Igi Ignatius ini. Oke, dari Igi Ignatius lagi, salam teman-teman Bakti Baruna di Bali dan Indorok. Oke, salam juga ya. Kayaknya dia kerja di kapal juga ini. Oke, dari Kadek Hati, beli apa kita harus nunggu LOI baru buat visa? Ya, kita harus nunggu LOI dulu baru kita buat visa ya. Jadi visa itu kayak anu loh teman-teman, KTP di negara tersebut. Seperti itu ya. Kalau kita mau ke Australia buat visa Australia gitu ya. Jadi kita nunggu LOI dulu. Istilah bahasa lainnya tuh kayak KTP teman-teman ya. Jadi kita mau kemana ke negara tersebut. Nah kalau ke negara tersebut misalnya perlu visa, kita buat visa. Jadi visa itu kayak KTP seperti itu. Maka dari itu kita dibilang pahlawan visa ya. Pahlawan visa ya. Visanya itu kan kita bayar seperti itu ya. Itu maksudnya ya. Si Kadek Ardi gimana tuh maksudnya? Aku tadi sempat nanya yang coba bahas uli awal berangkat. Uli awal berangkat maksudnya itu pas proses ngelamar apa dari bandara ke kapal pesiar ya. Coba diperjelas lagi pertanyaan ya, biar aku nggak salah jelasinnya. Oke, si Carpi dapat job letter pas tahun 2040. Kalau 2040 sekarang 2000 berapa ini? 2024. Waduh. Udah ubanan aku, bro. Oke, dari Igi Ignatius.
Yang mau apply ke PT Equinox Bahari Utama Jakarta dan Bali, Equinox Bahari Utama di Bali, temui teman saya Bapak Toar Sumanti. Oke, ini ada kabar baik ya dari teman kita ya, Igi Ignatius. Jadi hubungi Bapak Toar Sumanti. Nah, kasih WA-nya ya atau kasih alamatnya. Soalnya kan kalau nama aja kan teman-teman nggak tahu ya. Ya, terima kasih banyak nih informasinya Igi Ignatius ya. Jadi ini ada kabar baik nih buat kalian yang pengen ngeplay ke Royal ya. Soalnya PT Equinox Bahari Utama ini kan kerjasama dengan Royal ya. Seperti itu. Oke, makasih ya informasinya. Oke si Carpi, penting cuan kapten lupa. Oke, yang penting cuan nggak apa-apa. Maklum baru SMA. Oke siap. New hire-nya. Oke, untuk new hire-nya, untuk dari awal keberangkatan, yang pertama itu kan harus mempunyai pengalaman ya. Aku ulangi lagi ya. Ini buat teman-teman nih yang baru join, yang pastinya harus mempunyai pengalaman 1 sampai 2 tahun ya. Soalnya dia bilang SMA ya. Jadi harus mempunyai pengalaman 1 sampai 2 tahun di bidangnya. Misalnya restoran, kalian harus mempunyai pengalaman di restoran selama 1 sampai 2 tahun. Ya, terus itu harus bintang 3 sampai 5. Nah, kalau kalian sudah mempunyai pengalaman itu, dan yang pastinya juga harus sehat jasmani dan rohani ya. Setelah itu kalian melamar. Setelah kalian melamar, interview, kalau dibilang lulus misalnya ya, dibilang lulus, di sana kalian siap-siap membuat dokumen. Semua dokumen yang harus dibuat ya. Nanti kan diarahkan oleh agennya ya. Nanti kalau kalian nggak tahu dokumennya apa, pokoknya tonton terus ya. Nanti aku akan jelasin dokumen apa aja yang harus dibawa seperti itu ya. Sebenarnya sih sebelumnya aku udah jelasin. Setelah itu kalian membuat dokumen. Setelah membuat dokumen, kalian nunggu yang namanya job letter. Setelah datang job letter, setelah itu kalian membuat visa ya, visa dan medical certificate. Setelah itu berangkat. Setelah berangkat ke bandara, nyampe di kapal, kerja seperti itu. Nah, alurnya kurang lebih seperti itu ya, singkatnya. Tapi itu semua perlu proses, teman-teman ya. Perlu proses ya. Jadi nggak cepat seperti itu. Oke, dari si Carpi. Oh, dari Irfan. Ya, dari Irfan. Apakah ada persyaratan jika kita buat visa, dan kalau ada apa aja diperlukan, serta kalau ditanya harus jawab apa? Oke, untuk membuat visa yang pastinya ada persyaratan ya. Persyaratannya itu paling data diri kita aja. Jadi biasanya sih yang diperlukan itu paspor itu ya. Setelah itu ya job letter seperti itu, dan yang lainnya biasanya ngisi data aja. Nah, untuk masalah pertanyaan itu kalau mereka nanya pakai bahasa Inggris, kita jawabnya bahasa Inggris. Tapi kalau mereka jawabnya bahasa Indonesia, ya kita jawabnya bahasa Indonesia seperti itu ya. Untuk masalah pembuatan visa ini ya, seperti itu. Kalau aku sih dulu sebelumnya buat visa si Wandi ya, jadi itu ditanyain masalah pekerjaan aja, sebenarnya udah selesai. Sisanya santai sih ya, sisanya santai. Soalnya aku kan lebih sering di Amerika, jadi visanya itu cukup si Wandi aja ya, seperti itu. Pertanyaannya itu aja teman-teman, tentang diri diri kita aja. Ditanya ngapain nih buat visa seperti itu. Oh, mau kerja kapal pesiar. Setelah itu ditanya dikit, pokoknya pembuatan visa itu sedikit yang ditanyakan, tidak terlalu banyak, tidak seperti interview ya, interview sama user enggak. Paling ditanya aja tujuan kita ke sana ngapain. Setelah itu kamu bisa masak apa, udah selesai. Setelah itu ya udah tinggal nunggu jadi aja, seperti itu ya. Dari Ahsanul Ulum, pernah ngalamin cleaning bathroom yang kondisinya kotor parah nggak beli? Oke, untuk masalah cleaning bathroom aku nggak terlalu banyak pengalaman ya. Soalnya aku kan masih deck attendant. Untuk masalah kerja sampingan, aku pernah ngerjain yang namanya cleaning bathroom ya, pernah aku. Dan kondisinya nggak terlalu kotor banget sih. Biasanya sih toiletnya aja, tempat pembuangan kotoran itu ya. Jadi itu sih agak agak sedikit kotor ya. Untuk yang lainnya itu ya biasa aja, normal seperti itu ya. Bercak-bercak itu normal. Untuk masalah kotor-kotor banget nggak ada. Belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman. Oke. Oke, dari si Ulum ya. Udah. Oke, sekarang dari Igi.
Villa nggak berkelas, hotel berbintang internasional jauh lebih baik untuk pengalaman dasar training apa nih, apprentice part time. Oke, ini masukan dari Igi ya. Iya sih, kalau aku sih lebih enak di hotel. Kalau aku ya lebih enak di hotel. Jadi lebih spesifik lah untuk pekerjaannya. Jadi tidak merangkap seperti itu ya. Oke, dari Muhammad, beli CV yang sudah diupload di Sitrek 2 bulan yang lalu boleh diperbaharui nggak? Maksudnya upload ulang dengan CV yang lebih bagus. Oke, untuk masalah CV itu kalau nggak disuruh ngupload yang maksudnya kalau nggak disuruh ngupload yang terbaru sih nggak apa-apa, nggak diupload. Tapi kalau pengen diupdate boleh ya. Kalau pengen diupdate boleh. Biasanya nunggu pemberitahuan apakah CV-nya sudah diterima atau sudah diperbaharui seperti itu ya. Seperti saya kan saya ngupload dokumen. Nah, jadi dikasihlah kayak pesan itu ya. Nanti kalau sudah diperiksa nanti akan dikasih tahu seperti itu ya. Nanti ada perubahannya seperti itu. Ya boleh lah ya. Kalau membuat yang lebih baik lagi ya boleh. Silakan, itu diperbolehkan untuk ngupdate-nya, diperbolehkan ya. Misalnya mau ganti nomor HP boleh ya, diperbolehkan itu ya. Silakan, oke. Si Carpi, alasan buat visa karena kerja di kapal pesiar. Ya jelas. Oke, dari si Carpi lagi. Oke, kita baru setengah perjalanan ini, baru 30 menitan ya. Sebelum kita interview berarti kita harus bikin CV ya, Kapten. Oke, sebelum interview ya jelas kita harus bikin CV ya. Kalau misalnya kita melamar secara online ya kita buat CV-nya, kurikulum vitae-nya seperti itu. Atau kalau disuruh memasukkan data aja kita masukkan dulu seperti itu. Kalau disuruh ngupload CV ya kita buat CV-nya. Nanti diupload apakah itu berupa PDF atau dokumen atau berupa foto, nanti kan ada di sana penjelasannya ya. Jadi seperti itu. Jadi harus CV itu ya harus dibuat. Sama kayak kita melamar di agent. Jadi melamar di agent itu kan harus membuat surat lamaran dulu, CV seperti itu, ya. Jadi ya harus sebelum di interview. Jadi biar company itu ada bayangan, wah ternyata ini orang kerja di sini pernah gitu ya. Jadi seperti itu si Irfan ya. Oke, dari Vena Widianti, Bang, lu apply di Royal lagi nggak? Iya, bukannya aku ngeplay tapi aku melanjutkan lagi kontrakku ya. Soalnya aku kan berhenti 2 tahun, jadi aku ngechat scheduler, aku pengen berangkat lagi. Ternyata aku dikasih ID yang lama seperti itu, jadi aku dikasih kerja lagi di sana. Aku kan sempat di interview ya. Ya pada intinya ya aku ngeplay lagi ya, ngeplay lagi. Oke. Seperti itu. Oke, dari Irfan si Carpi, kalau pengalamannya di satu hotel doang gimana Kapten? Tapi udah punya 2 tahun di bidang yang sama. Itu lebih bagus lagi, boleh ya. Jadi tidak diharuskan harus beberapa tempat, tidak. Jadi yang diperlukan itu cuma pengalaman berapa tahunnya aja, waktunya aja ya. Untuk masalah tempatnya tuh nggak terlalu. Yang penting ada sertifikatnya, itu ya ada buktinya bahwa kalian tuh pernah kerja di sana. Jadi kalau satu hotel aja nggak apa-apa, boleh biasanya ya. Oke, dari Kadek Ardi, beli engkenang carane ngai CV ajak surat lamaran kerja nu bingung nih. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana caranya membuat CV sama surat lamaran kerja, soalnya masih bingung. Nah, si Kadek Ardi ini kan masih SMA ya. Jadi cari coba di Google, cari untuk masalah CV dan surat lamaran. Kalau surat lamaran sih kalau melamar secara online itu nggak terlalu nggak dibutuhkan kayaknya. Yang diperlukan itu CV aja kayaknya ya. Iya, bukan CV, risam apa itu ya. Risam apa CV? Pokoknya risam sama CV itu kan hampir sama. Jadi kalau melamar online memerlukan surat lamaran ya kalian cari di Google ya, cari yang simple aja, jangan terlalu ribet-ribet. Jangan lupa juga kalian ditranslate ya biar paham dulu, oh ternyata begini artinya seperti itu.
nggak ada yang salah seperti itu. Soalnya kita kan ngopi dari internet ya, ngopi dari internet terus kita kirim ke company-nya kalau melamar secara online ya. Jadi semuanya tuh cari di Google ya. Semoga terbantu ya. Coba aja cari di Google ya. Kalau buat sendiri sih agak bingung ya. Kalau buat sendiri agak bingung. Jadi cari contohnya dulu. Oh, seperti ini baru di copy gitu ya. Oke, dari Sanul Ulum, saya job selain bantu kabin steward ada lagi nggak? Untuk kerja sampingan ada pijet, pijet ya ada pijet, ada terus cukur ya cukur rambut karyawan itu juga saya job, itu bisa setiap hari itu, nggak di boarding day aja. Terus nyuci pakaian anak waiter, pokoknya posisi yang bagus-bagus, anak waiter, cabin steward, restoran itu nyuci pakaian ada itu ya. Itu kalian dapat uangnya langsung sama orangnya, bukan sama company-nya, soalnya itu kan di luar jam kerja ya. Ya itu aja sih yang aku tahu. Dan juga membersihkan kamar karyawan yang mau pulang, biasanya sih dilakukan oleh anak cleaner biasanya, dan dikasih upah biasanya ya. Itu aja sih yang aku tahu kerja sampingannya. Dan ya ada lagi sebenarnya, ada lagi. Tapi ini agak gini banget sih, agak agak privasi banget, kayak ngelipet anduk ya. Ini deck attendant pasti tahu ini ya, ngelipet anduknya cabin steward itu kerja sampingan. Itu juga agak sedikit beresiko kalau melakukan itu ya. Soalnya di pas-pas jam kerja itu ya, aduh. Kalau itu sih aku nggak saranin ya. Capek banget coy, capek ya. Oke, dari Ulum, untuk kita yang punya skill ada nggak beli? Untuk kita yang nggak punya skill ada nggak beli? Yang nggak punya skill, oke ada untuk kerja sampingan, housekeeping support. Itu bukan housekeeping support, luggage support. Jadi bantu mindahin kopernya tamu, bawa keluar ya, itu bisa kerja sampingan. Kalau nggak punya skill apa ya, itu aja sih, gini koper ya, jadi luggage support namanya kalau di Royal. Itu dapatnya berapa ya, $30 kalau nggak salah ya, 30-an kayaknya sih. Terus dari Muhammad, medical sama visa apa free atau enggak? Untuk medical bayar sendiri, setelah itu visa juga bayar sendiri. Dan untuk masalah visa kayaknya dirimbas teman-teman, jadi dapat uang balik dari company kalau masalah visa ya. Pokoknya ada salah satu dokumen, dua apa satu itu, medical apa visa, kayaknya visa sih ya, itu dapat rimbesan dari company kalau di Royal ya. Jadi kalian harus ingat bawa kitirnya ya, kitirnya dibawa. Nanti kalian serahin nama dia sama company-nya ketika kalian baru join itu. Nanti biasanya dapat rimbesan atau uangnya dikembalikan ya. Dikembalikan seperti itu. Nanti dibayarnya lewat ATM. Nanti pas ketika gajian itu ada slipnya untuk masalah visa ya. Jadi untuk medical visa kita bayar dulu di rumah. Kayaknya visa ini dirimbes ya. Untuk medical sih enggak kayak. Kalau medical enggak, kita bayar sendiri ya. Oke, dari Vena, Bang, oke on board itu visa apa bukan sih? Bang, oke on board. Oke, aku lupa ini oke on board. Jadi oke on board itu apa ya? Aku lupa. Jadi oke on board itu kayak, aku benar-benar lupa ini. Iya, oke on board itu bukan visa. Kayaknya bukan visa itu. Wih, soalnya oke on board itu aku jarang, bukan jarang ya. Setiap kontrak itu aku dapat oke on board. Kayaknya sih oke on board. Kayaknya itu istilah ketika new hire ya. Kayaknya sih. Oke on board. Kayaknya bukan visa itu. Jadi oke on board itu kayaknya kalau dilihat dari kalimatnya udah siap untuk di kapal ya, udah siap untuk berangkat. Jadi semuanya udah lengkap kayaknya sih. Maaf ya, aku lupa ini.
Oke on board itu bukan visa kayaknya. Bang, oke on board itu visa apa bukan sih? Bukan. Bukan. Oke on board itu bukan. Kayaknya sih bukan visa ya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini kasih tahu ya. Aku lupa ini oke on board itu. Oke on board. Kayaknya bukan sih. Kalau dilihat dari kalimatnya oke on board itu jadi udah siap kita ke kapal. Jadi udah oke seperti itu ya. Oh, dokumennya udah oke. Kayaknya sih ya. Kayaknya sih. Aku lupa ini benar-benar lupa. Udah 2 tahun ya. Oke, nanti kalau aku ingat lagi aku kasih tahu ya. Oke, si Irfan, ntar aku kontrak, ntar aku kontak lewat email kapten untuk mengulangi pertanyaan biar aku paham alur kerja di kapal pesiar gimana. Pesiar nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa ya. Emang tahu emailku? Ya nggak apa-apa. Siap. Tapi alurnya itu aja. Udah tadi aku kasih tahu kan, alurnya emang gitu aja. Dari nyari pengalaman, setelah itu interview, surat-surat, setelah itu nunggu LOI, buat visa, berangkat, seperti itu. Alurnya gitu aja ya. Jadi ya bolehlah ya, kalau lewat email nanti aku kasih tahu ya, kalau tahu emailku ya. Oke, dari Muhammad, visanya Eropa atau Amerika beli? Aku jujur nggak pernah ke Eropa kalau nggak salah ya, cuma di Amerika aja. Jadi visaku tuh Amerika teman-teman ya. Kayaknya aku dikhususkan untuk Amerika sama Asia. Jadi visaku tuh Amerika ya. Oke, dari KD Ardi, beli kalau sistem gajinya beli kalau sistem gajinya ke beli kalau sistem gajinya kayak gimana beli? Oh, untuk sistem gajinya. Untuk sistem gajinya itu kita gajian setiap 2 minggu sekali. Jadi sebulan itu kita dapat 2 kali. Ya, misalnya kalian gajinya sebulan 1.000, berarti 2 minggu kalian dapat $500. Ya, $500 seperti itu untuk sistem penggajiannya. Dan itu gajinya masuk ke ATM kita ya. Jadi masing-masing karyawan mempunyai yang namanya ATM. Oke, adik-adik, itu di Royal ya. Di kapal lain aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu apakah udah pakai ATM atau gimana. Oke, dari Igi Ignatius, oh, apa nih? Upa. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Si ketawa lagi nih. Sehat selalu. Saya sudah retire. Sekarang kerja di atas Jimbaran Bali. Oh, kerja di ATS Jimbaran Bali. Oke. Oke. Udah retire katanya. Udah selesai berarti ya. Oke, siap. Sukses selalu Igi Ignatius ya. Sukses selalu. Semoga sehat selalu ya. Asanul Ulum lagi. $30 itu sampai habis koper, tamunya apa dihitung berapa banyak koper yang kita bawa? Itu sampai habis koper ya, untuk saya jobnya untuk habis koper. Jadi kalau kita itu udah selesai, udah nanti kalau disuruh bantu di lantai lain kita bantu seperti itu. Pokoknya selesai itu kan kita meeting lagi ya, kita tanda tangan lagi. Jadi sebelum dan sesudah mulai kita tanda tangan itu biasanya untuk kehadiran ya. Biasanya kan kalau kita misalnya, saya pernah pernah mengalami kasus gini teman-teman, untuk masalah luggage anunya ya, luggage supportnya. Jadi saya kan sebagai deck attendant. Nah, jadi pekerjaan saya itu udah selesai sama teman-teman. Jadi saya itu bergrup, kerjanya sekitaran 3 orang ya, bergrup. Tiba-tiba karena nggak terlalu banyak koper yang ada di lantai itu, otomatis kan selesai. Nah, sedangkan yang di bawah, yang di unidentified, yang di bawah pokoknya yang ngatur-ngatur kopernya itu belum selesai. Jadi saya agak sedikit nakal ya. Jangan kasih tahu ya. Saya agak sedikit nakal. Jadi saya diam di koper. Di koper kok nih. Jadi saya diam di locker ya. Jadi saya diam di locker untuk istirahat aja. Nggak tahu, ketiduran saya. Ketiduran, setelah itu saya bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi, seharusnya selesai jam 1 pagi atau jam setengah 1 pagi. Saya ketiduran, jam 2 pagi saya baru bangun, belum ngabsen lagi. Tapi untungnya bos saya mengerti, supervisor saya ya. Cuma ketawa aja dia. Saya ketawa nakal sama dia ya. Waktu itu orang hitam kalau nggak salah. Ditanya, kamu kemana kemarin? Aku bilang aja sorry, ketiduran itu. Jadi itu pengalaman burukku ya.
Oke. Jadi sampai selesai ya. Oke, dari si Irfan lagi. Semua kapal pesiar ada semuakah kapten? Semua kapal pesiar ada semuakah kapten? Set job, luggage bank? Ya, ada. Nggak tahu ya, nggak tahu. Soalnya di Royal Caribbean itu kan luggage support itu kan sebagai side job. Nah, kalau di kapal lain aku nggak tahu apakah itu dianggap side job seperti itu, apakah itu udah ada orangnya. Jadi aku nggak tahu ya. Aku ngomongin di Royal aja nih. Dan apakah nggak repot pindahin banyak koper punya tamu dan kita pindahin koper tamu ke kamarnya kah? Enggak, ini waktu ketika pulang teman-teman. Jadi kan tamu itu ketika pulang kan mereka satu hari sebelum pulang di pas malam hari itu mereka kan menaruh kopernya di depan kamar. Nah malamnya itu kita ngambil kopernya, kita bawa turun. Nah yang bawa turun pun itu ada orangnya ya. Jadi tugas yang ngambil di koridor itu ada. Setelah itu yang bawa turun itu juga ada. Nanti di bawah itu yang naikin ke troli juga ada. Jadi udah dibagi tugas-tugasnya seperti itu ya. Nggak ribet kok. Kalau di Asia itu malah good life ya, good life. Tapi kalau di Amerika, waduh banyak banget kopernya bro. Ngeri saya, aduh selesainya jam 1 pagi itu. Huh. Oke, dari Renan Arturo, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Waalaikumsalam. Dari Vena Widianti, oke to board OTB. Kata temanku nggak pakai visa tapi pakai itu OTB, dia join di Lamonano, Republik Dominika first contract. Iya, iya sih ya. Oke. Oh kalau gitu karena temennya mungkin kayaknya ini waktu New Hire aja ya, New Hire aja kayaknya. Oke, to board itu ya. Kata temanku nggak pakai visa tapi pakai itu OTB, dia join di Lamo. Oke, Republik Dominika first contract. Iya, kalau dulu aku first contract dapat itu juga. Oh, oke to board, tapi lewat agent ya. Tapi aku nggak tahu itu artinya maksudnya itu apa ya. Aku nggak tahu. Yang penting aku berangkat itu. Jadi pas waktu kontrak kedua kan aku nggak pakai agent. Jadi aku kan langsung lewat company-nya karena sudah menerima yang namanya eh, job letter gitu ya. Cuma dokumen aja aku lewat agent seperti itu. Ya, kurang lebih itulah ya artinya ya. Jadi aku oke tuh bodoh agak sedikit lupa apa maksudnya ya. Soalnya aku nggak tahu juga tuh waktu pas kontrak itu ya. Maafin ya Bena ya, aku nggak tahu itu. Oke, kayaknya itu istilah apa ya? Agent aja kayaknya. Oke, oke dari Irfan lagi. Nggak apa-apa Kapten, biar aku share ke teman yang ingin kerja di kapal pesiar bareng sama aku. Siap, semoga bisa kerja di kapal pesiar ya. Pas deck attendant, ambil saya job dan dikasih tips banyak tamu be like, bagi dong. Ya, oke siap. Dari area hobi ikut nyimak bang. Siap. Oh kayaknya aku tahu ini area hobi nih. Oke dari Irfan, itu kopernya dikasih tanda dulu ya Kapten beli upah biar nggak ketukar. Iya, itu dikasih yang namanya luggage tag. Ya, jadi luggage tag itu warnanya hijau kalau di Royal Caribbean ya. Jadi ada nomornya seperti itu. Jadi sebelum tamunya menaruh kopernya keluar, itu sebelumnya udah dikasih luggage tag sama cabin steward ya. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum mereka pulang udah dikasih. Nah tinggal nanti kalau mereka pulang itu kopernya dikasih. Jadi diatur ya, diatur seperti itu biar gampang mereka ngambilnya. Jadi udah ada labelnya seperti itu. Oke dari Asanul Ulum, setiap saya job di kapal pesiar pasti ada dolar cuan kah beli? Bukan dengan thank you aja kan beli? Bukan. Tapi ini menurut pengalaman aja ya teman-teman. Jadi kalau untuk masalah saya job itu dibayar, ya dibayar sama yang ngasih saya job biasanya. Dan itu pun kadang mereka itu misalnya kita buat kamar misalnya 8, kadang mereka juga kalau nggak terlalu banyak banget dapat tipping dari tamu biasanya sih ya agak dikurangi dikit ya. Tapi kalau mereka dapat banyak kita juga dikasih banyak. Yang pastinya dibayar, nggak thank you aja. Jadi kalau misalnya kalian menemukan orang ini ngasih saya job kalian,
Kalau dibilang, maksudnya dia bilang cuma thank you aja, besok-besok jangan mau sama dia ya. Kalian diulu-ulu dia. Kalian diulu-ulu sama dia ya, jangan mau. Soalnya saya job itu kan perlu tenaga kalian, waktu kalian. Jadi kalau di kapal pesiar itu istilahnya time is money ya. Apalagi tenaga, bro. Itu ya. Jadi semuanya berbayar. Untuk masalah saya job berbayar ya. Buang sampah aja berbayar, bro. Kalau misalnya misalnya kabin steward itu ya, kabin steward dulu kan buang sampahnya lewat dia aja. Tapi kalau mereka pengen ngasih kita saya job buang sampah, ya kita buangin, itu pun berbayar ya. Jadi nggak asal thank you aja, mana mau ya. Enak dong thank you aja. Oke, dari Vena, Bang, berapa kali seminggu kita bisa keluar ke port untuk jalan-jalan? Untuk masalah keluarnya itu berapa kali, saya nggak bilang banyak dan juga nggak bilang sedikit. Jadi masing-masing kapal pesiar itu kan udah ada rutenya masing-masing ya. Jadi satu satu cruise. Nah, kalau satu cruise itu lama tamunya liburan ya. Misalnya di kapal kalian tuh satu cruise itu 7 hari. Nah, biasanya kalau 7 hari kalian bukan kalian, biasanya untuk bukan tanggal sih, untuk ngepotnya itu kadang-kadang 2 kali atau 3 kali ya. Jadi misalnya kalau kapalnya ngeport misalnya di tempat A, kalian boleh keluar itu ya. Jadi nggak aku maksudnya nggak berani memastikan kalian berapa kali seminggu keluar, itu tergantung kapal pesiarnya, tergantung jadwalnya. Jadi kapal pesiar itu kan ada jadwalnya nih, tanggal 25 di laut, 26 di laut, 27 di darat, 28 di darat, 29 di darat, misalnya seperti itu. Pas di darat kalian bisa, nanti 30 misalnya berangkat lagi gitu ya, maksudnya di laut gitu ya. Tergantung, ada juga kapal pesiar itu cruise-nya itu satu cruise itu 4 hari. Jadi ya karyawan itu cuma bisa keluar dalam 4 hari itu sekali ya gitu. Tergantung ya, tergantung jadwal kapalnya. Kalau seminggu itu 5 kali di darat, kalian bisa keluar 5 kali sekali, 5 kali, 5 kali dalam seminggu. Tapi aku nggak jamin sih kalian bisa keluar setiap port itu ya. Soalnya kan, wih capek bro ya, capek. Kalian tidur siangnya itu terganggu ntar. Tapi kalau untuk awal-awal sih biasanya semangat keluar. Tapi kalau udah kontrak keempat, ketiga, kelima itu udah aduh males dah. Kalau nggak ada tujuan ya, males dah keluar seperti itu. Oke, dari si Carpi, harga seragam kerja di kapal pesiar tetap $200. Apa pernah ganti harga? Kalau untuk masalah harga seragam, aku nggak terlalu memperhitungkannya teman-teman ya. Jadi aku cuma terima aja. Soalnya pikiranku itu udah kacau banget kalau pertama kali join itu. Atau mungkin pas hari pertama join itu ya. Misalnya beli seragam itu aku udah nggak mikirin berapa harganya. Yang penting aku tahu dulu kerjaannya ya. Yang penting digaji seperti itu. Jadi untuk masalah harga pakaian aku nggak tahu pastinya. Nantilah, nanti dah. Nanti ya, mumpung si Irfan ini nanya, nanti kalau aku join lagi, aku akan kasih tahu berapa harga seragamku. Aku akan bikin video shotnya ya. Ya bantu ingetin ya. Oke, siap. Oke, dari si Carpi, RCL rutenya mana aja Kapten? Rutenya RCL itu Royal itu ada di Asia, ada di Amerika, ada di Eropa, ada ya. Jadi masing-masing kapal itu sudah ditugaskan. Misalnya khusus Asia aja, khusus di Amerika aja, khusus di Eropa aja gitu ya. Tapi untuk nama tempatnya aku lupa ya. Jadi aku kasih contoh ya. Misalnya nih kapal Quantum kan tugasnya di Asia. Nah itu home portnya itu di Shanghai. Setelah itu pergi ke Hiroshima. Setelah itu misalnya pergi ke Nagasaki. Setelah itu balik lagi ke Shanghai, ke Cina gitu ya. Seperti itulah untuk masalah rutenya. Nanti deh aku di kapal pesiar aku kasih tahu rute kapal pesiarku kemana aja ya. Siapa tahu ketemu ya. Oke, dari si Irfan lagi. Oceania sama Royal itu satu perusahaan ya Kapten, sama MSC.
PT Oceana Raya Bali maksudnya ya. Oceana sama Royal itu satu perusahaan ya. Oh bukan, ini maksudnya kapalnya ya. Oceana sama Royal itu satu perusahaan ya. Kapten sama MSC. Nah untuk MSC enggak kayaknya. Oceania ini aku nggak tahu teman-teman. Ya, yang aku tahu ini Royal aja ya. Tapi Royal itu punya gini teman-teman. Satu manajemen seperti itu. Misalnya nih Royal, setelah itu Royal sama siapa lagi ya? Silver Sea kayaknya Silver Sea itu terus mereka itu satu manajemen tapi perusahaannya beda. Perusahaannya ya Royal tapi manajemennya satu seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kalian kerja di Royal ya kapal Royal aja yang kalian tempati ya gitu. Misalnya kalian kerja di Silver Sea ya kapal Silver Sea aja gitu. Untuk masalah satu perusahaan aku nggak tahu ya teman-teman, aku kurang mendalami itu. Oke, dari Ahsanul Ulum. Nah, itu kerjaan yang kucari. Nggak kayak di Indo. Angkat barang berat, beres, kerja, cuma bilang makasih. Aduh, kasihan. Ya, ya, ya. Kalau di kita kan, ya bilangnya kan, wih makasih orang baik ini. Ya, dibilang itu aja udah senang ya. Misalnya dibilang apa lagi ya? Kalau istilahnya apa ya? Apa itu istilahnya? Aku lupa deh. Kalau kerja lembur nggak dibayar itu apa istilahnya? Aku lupa. Kalau di kapal ya dibayar. Pokoknya kalau saya jam itu dibayar teman-teman santai aja ya. Oke si Irfan, semoga kapalku rutenya Eropa. Siap. Wih kalau Eropa enak. Nanti bisa biasanya sih kalau Eropa itu kalian bisa lihat yang namanya stadion ya, stadionnya Barcelona kalau nggak salah. Iya. Soalnya sering aku lihat orang-orang yang join ke Eropa itu bisa lihat ya stadion, terus lihat apa namanya itu bangunan yang miring itu di Roma. Oke, by the way teman-teman, gimana dengan jawabanku? Apakah ada sedikit bayangan? Kalau belum puas dengan jawabanku, kalian bisa tanyakan lagi ya. Kalau aku nggak tahu, aku nggak bisa juga memaksakan jawabanku ya. Gimana teman-teman? Kita udah hampir live 1 jam, 1 jam ya. Oke dari si Irfan, AA kasihan AA padahal udah berharap dikasih tips. Siapa sih AA ini? Oke, ada pertanyaan lagi kah? 5 orang yang menonton. Aku lagi 2 menit nih. Aku tunggu deh ya, aku tunggu sampai 1 jam. Kalau belum ada, maksudnya belum jelas dengan jawabanku, kalian bisa tanyakan lagi ya. Nanti aku pikir-pikir dulu ini apa maksudnya itu ya. Ya itulah orang Indo bang. Iya, gimana man ya. Soalnya kita itu kan nggak budaya tipping teman-teman. Jadi ya gimana ini ya. Kalau di Amerika itu kan mereka budaya tipping, ya budaya tipping. Jadi kalau kita kerja di Amerika biasanya kalau dikasih tipping, kadang kita juga ngikut budaya mereka ngasih tipping gitu ya. Soalnya kan wah kita aja dulu dikasih di sana banyak-banyak gitu ya. Jadi kayak berbagi rezeki gitu. Jadi kita ikut-ikutan ya. Karena ya kebiasaan mereka baik ngasih tipping, jadi kita ikut ngasih tipping biasanya kalau gitu ya. Oke si Irfan, aku sih kepingin ke menara PLN di Prancis. Masa itu menara PLN sih. Tapi kalau Prancis aku nggak pernah, aku Eropa aku nggak pernah teman-teman. Pengen sih ke Eropa ya, tapi katanya sih di sana untuk masalah nggak jadi ya, untuk masalah tamunya katanya gitu teman-teman, agak-agak apalagi UK ya, agak gimana ya, nggak bagus katanya kalau di cabin steward ya. Gimana nih? Ada nanya lagi? Aku akhiri aja ya. Udah hampir 1 jam nih ya. By the way, terima kasih nih ya. Besok kalau ada pertanyaan lagi, kalian tanyakan ya. Jadi kalau ada salah dari aku, jawabannya aku minta maaf ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Jadi oke, ini ada satu pertanyaan ini ya. Belum 1 jam juga. Chemical di Deckrunner apa aja beli?
Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Untuk chemical di deck runner itu yang sering digunakan adalah Oxivir sama Virox. Setelah itu glass cleaner. Setelah itu yang merah apa namanya? Glass cleaner sama bathroom cleaner. Jadi itu aja yang sering digunakan. Virox, Oxivir, glass cleaner, sama bathroom cleaner. Itu aja yang sering digunakan. Untuk yang lain-lainnya itu kadang-kadang berubah-berubah ya. Jadi 4 itu aja yang sering digunakan ya. Saya ulangi lagi ya. Oxivir, Virox itu sering digunakan oleh cabin steward dan juga anak housekeeping. Setelah itu glass cleaner itu biasanya buat kaca. Setelah itu bathroom cleaner buat bathroom ya. Jadi itu aja yang sering digunakan. Untuk yang lainnya itu kadang mereka berubah-berubah mereknya ya. Oke, si Irfan, negara yang beli ingin kunjung ke mana ya? Aku pengen ke stadionnya Barcelona, bro. Ya, aku pengen ke sana banget nih. Oke, ntar aku kontak lewat email Kapten Bli. Oke, siap. Oke, thank you Bli. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Udah 1 jam lebih. Ini 1 menit. Kalau salah-salah kata aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk kita bercerita ya. Bye bye. Kita jumpa besok lagi. Kecuali Sabtu. Sabtu aku keluar ya, jalan-jalan ya. Bye bye.